Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Kalau pada malam hari ini kita boleh lagi berkumpul pada ibadah pekan, ya, doa Pantekosta, hari yang kedua. Ya, puji syukur kalau kita boleh lagi diberikan kesempatan menikmati lagi sepekan ke depan. Biarlah Tuhan terus berikan kita kesehatan, ya. Terlebih lagi kita boleh merasakan ada pemulihan dalam setiap ibadah yang boleh kita nikmati, ya. Puji Tuhan. Pada hari yang kedua dari tema yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala, Roh Kudus melengkapi untuk pelayanan dan kepemimpinan. Bukan suatu kebetulan tema besar pada tahun ini diberikan oleh Bapak Gembala itu Grow in Grace. Berbicara tentang kasih karunia. Dan kita percaya Roh Kudus itu juga yang memperlengkapi kita untuk karunia-karunia itu dalam setiap kehidupan kita. Ya, sebelum kita masuk dalam tema, saya mungkin coba buka kembali untuk tema besar kita di 2 Korintus 3 ayat 18 agar kita terus diingatkan. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Tema besar kita untuk tahun ini. 2 Petrus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita percaya kalau kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan Tuhan mau Roh Kudus itu memperlengkapi kita dengan kasih karunia Tuhan sehingga kita boleh ada di dalam jemaat-jemaat eklesia ini mempunyai karunia-karunia itu tuh yang Tuhan berikan. Kita juga harus bertumbuh. Bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Sehingga dalam kehidupan kita juga boleh terpancar kalau kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan urapi dengan roh itu sendiri. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Biar tetap kita ingat untuk ayat besar kita, tema besar kita, terhubung dengan tema yang diberikan pada hari yang kedua adalah dengan judul Roh Kudus melengkapi untuk pelayanan dan kepemimpinan. Kita buka di Keluaran 31. Keluaran 31 ayat 1 sampai 4. Keluaran 31 ayat 1 sampai 4. Roh Kudus melengkapi untuk pelayanan dan kepemimpinan. Berarti ini ada dua, ya, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, dan kita coba mempelajari seminggu ke depan peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, ya. Untuk kita coba mempelajari yang pertama adalah Roh Kudus melengkapi untuk pelayanan itu sendiri. Keluaran 31 ayat 1 sampai 4 sudah dapat, ya? Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Judulnya adalah perikop ini, Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Ya, tema yang dari Bapak Gembala itu ada di ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan.
Dalam ayat ini, di mana kita tahu kalau Musa adalah hambanya yang diurapi Allah dengan roh Tuhan yang luar biasa. Di saat itu dia sedang mencari, ya, mencari di mana untuk membantu mempersiapkan dalam pembangunan kemah pertemuan. Dia minta roh Tuhan untuk menunjuk orang yang untuk membantu dalam pelayanan bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana Tuhan di perjanjian lama sudah diberikan kepada orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Salah satunya adalah Musa. Jadi begitu luar biasanya Allah memberikan peranannya dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Dan di sini kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ada amin? Ya. Kita percaya kita boleh ada. Itu bukan karena kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita. Dan kita juga percaya roh Tuhan itu sendiri sudah Tuhan perlengkapi dalam setiap kehidupan kita. Salah satu peran Roh Kudus itu adalah untuk melengkapi dalam kita melayani Tuhan. Kalau setiap jemaat-jemaat di tempat ini boleh diberikan tugas dalam pelayanan, bersyukurlah. Karena banyak pelayanan-pelayanan di luar sana, apalagi kalau gereja-gereja besar. Untuk bisa berdiri dalam mimbar, itu banyak kriteria-kriteria yang diberikan. Harus A, B, dan C. Itu sah-sah saja, ya. Tapi kalau di saat Tuhan percayakan dalam pelayanan, mungkin saat ini di gereja yang kecil, kita setia boleh ada dalam pelayanan di sini, pasti Tuhan akan berikan perkara-perkara besar dalam setiap kehidupan kita. Jadi di saat kita punya kerinduan untuk melayani, Tuhan akan perlengkapi dan pastinya Tuhan akan tunjuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau diberikan tugas pelayanan, jangan bilang dulu saya nggak bisa, saya nggak layak, nggak ada yang layak di muka bumi ini. Kita semua orang berdosa. Memang itu yang Tuhan cari. Buat apa Tuhan mati dan bangkit? Ya memang karena kita orang-orang berdosa. Kita harus disadarkan. Kalau kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, berarti kita mau diperlengkapi oleh Roh Tuhan itu untuk melayani. Ya, sehingga di saat ditunjuk, mari kita ambil bagian itu. Ya, ayat ini Musa hambanya yang sudah Tuhan urapi, diberikan petunjuk siapa yang akan membantu dalam membangun kemah pertemuan. Sebegitu banyak bangsa Israel. Musa mungkin gak begitu hafal juga ya dengan keturunan-keturunan yang baru. Karena perjalanan ini begitu panjang, pasti mereka juga ada keturunan-keturunan yang baru. Tapi di saat Roh Tuhan terus menyertai dia, Tuhan perlengkapi dia, di mana pelayanan Tuhan juga Tuhan bela. Tuhan tunjuk dua orang ini untuk membantu dalam pembangunan kemah pertemuan. Dan saya percaya dalam setiap ibadah-ibadah yang ada dalam eklesia dan jadwal-jadwal yang sudah disiapkan, mari kita boleh ambil bagian. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau mencoba, berusaha. Karena Tuhan gak akan pernah membiarkan kita di saat kita mau melayani Tuhan. Roh Kudus itu berperan penting loh. Sebagai kita, anak-anak Tuhan yang sudah dipilih. Ada amin? Oleh sebab itu, mari kita terus percaya Roh Tuhan akan memperlengkapi kita dalam melayani Tuhan yang ajaib.
melayani Tuhan yang luar biasa. Nggak harus di atas mimbar. Kalau Tuhan berikan karunia, dia sebagai pendoa, kerjakan itu dengan setia. Kalau Tuhan berikan dalam pelayanan, dia dalam bersih-bersih gereja, kerjakan dengan setia. Kalau dia memberikan pelayanan kita pada bidang pelayanan meja, kerjakan dengan setia. Karena semua sudah Tuhan atur dengan cara-caranya Tuhan. Itulah tubuh Kristus. Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki. Semua saling keterhubungan. Gak bisa berjalan sendiri, tidak bisa melakukan sendiri dalam pelayanan itu tanpa adanya dukungan Roh Tuhan itu sendiri. Ada amin? Amin. Kita percaya, biarlah dengan setiap keahlian-keahlian yang Tuhan berikan, baik itu mungkin sebagai pendoa, baik itu mungkin sebagai song leader, singer, ataupun sebagai pelayanan meja sekalipun, ya, bersih-bersih gereja sekalipun, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan percaya Roh Tuhan yang akan terus membimbing kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tempat ini. Amin. Lalu yang kedua, kita cepat saja karena saya rindu dalam pekan doa kita ambil bagian lebih banyak dalam berdoa. Kita minta Roh Kudus itu boleh memperlengkapi kita, memulihkan kita. Secara pribadi pun saya rindu kita boleh menikmati manifestasi Roh itu. Kita tidak akan pernah bisa mampu dalam menghadapi dunia yang begitu banyak hal yang diperhadapkan, kekhawatiran pasti, kecemasan pasti. Tapi jangan pernah ragu, peran Roh Kudus itu luar biasa. Peran Roh Kudus itu begitu banyak, multifungsi. Jadi jangan pernah takut. Lalu yang kedua, di mana Roh Kudus melengkapi kita sebagai kepemimpinan. Kita buka dalam ayat Hakim 1 ayat 1 sampai 6. Peran Roh Kudus yang luar biasa, dia boleh membuat kita menjadi orang yang bisa memimpin atau mengambil satu keputusan di dalam satu keadaan. Tidak harus menjadi pemimpin langsung jadi bos. Tidak. Mungkin kalau Tuhan tempatkan di dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu perkumpulan, ketika Roh Tuhan itu bekerja, memperlengkapi kita, Roh pemimpin itu boleh ada dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah dapat Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 6. Perikopnya keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah dari kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah kuundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia, maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek. 10.000 orang banyaknya. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Dalam ayat ini ya, kita melihat bagaimana Adoni Bezek adalah Raja Bezek di salah satu kota di Kanaan yang
pada saat itu berhasil ditaklukkan oleh suku Yehuda dan Simeon. Ayat ini jelas dikatakan di mana bangsa Israel dia dalam keadaan yang bingung, khawatir, yang biasanya dia dipimpin oleh orang-orang pilihan Tuhan. Pertama Nabi Musa, lalu Yosua. Saat itu Yosua sudah mati dan sudah dipanggil Tuhan. Sehingga bangsa Israel dalam keadaan dia dikepung. Bagaimana kita harus menghadapi orang Kanaan itu? Padahal bangsa Israel itu harusnya tahu dia adalah bangsa pilihan Tuhan yang tidak akan pernah Tuhan permalukan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang sudah diperlengkapi. Kadang kalau kita tidak ada dalam maksudnya orang yang memimpin, mungkin tidak ada leadernya ataupun tidak ada pemimpinnya, kita dalam keadaan bingung. Harusnya itu yang kita rubah adalah pemikiran kita ini dipimpin oleh Tuhan sendiri, bukan dipimpin oleh manusia. Kami gembala ada keterbatasan, tapi kami mengharapkan di saat kita benar-benar ada dalam dewasa rohani dan kita percaya roh Tuhan terus ada melengkapi dalam kehidupan kita, roh itu yang memimpin kita. Ada amin? Bukan manusia. Jangan melihat manusia. Kalau manusia pasti akan mengecewakan. Tapi di sini nyata dalam ayat ini menyatakan kita harus benar-benar berserah penuh hanya kepada Tuhan. Bangsa Israel memukul kalah orang Kanaan. Dan Tuhan nyatakan kalau bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Roh Tuhan itu sendiri yang memperlengkapi mereka. Dan saya percaya roh Tuhan yang sama juga akan memperlengkapi kita pada malam hari ini. Sehingga jangan pernah khawatir, jangan pernah takut di saat kita terdesak. Mungkin jemaat-jemaat di sini mencoba menghubungi kami, hamba-hamba Tuhan. Tidak ada yang angkat. Tidak ada yang merespon. Kita punya roh itu di dalam kehidupan kita. Roh itu yang akan memimpin kita. Untuk harus bagaimana, harus keputusan apa yang harus kita kerjakan. Berserah penuh kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itu yang akan memperlengkapi kita di saat kita melayani Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung itu. Dan di saat kita dalam keadaan terdesak sekalipun, Tuhan yang akan memimpin kita. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan siapkan doa-doa kita akan siapkan penyembahan kita. Buka hidup kita, buka hati kita untuk Roh Kudus itu boleh memperlengkapi kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai orang-orang pilihannya Tuhan. Puji Tuhan.